my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. For now, found in the system. For the new era. For drop you back at jump. For the new era. For 우리 신혼의 question. For on the radar. For back to the back jump. For the new era. 따져봐봐라. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi, kelas 1211, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang larung sesaji. Nah, apa sih larung sesaji itu? Larung sesaji itu adalah tradisi sedekah laut. Sedekah laut yang diadakan di Manyar, Gresik, sekitar Kali Mireng. Nah, di sana biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu seperti hari sebelum Ramadan atau hari kemerdekaan Indonesia. Tetapi pas hari kemerdekaan Indonesia itu, saat hari kemerdekaan Indonesia biasanya digabung dengan lomba. Lombanya adalah lomba balap kayak, balap kapal. Nah, apa sih tujuan dari tradisi ini? Nah, tujuannya adalah untuk menolak balak. Karena dulu di desa Manyar itu, kalau hujan atau air pasang selalu meluap airnya, sehingga menyebabkan banjir. Dan di desa Manyar setiap bulan-bulan tertentu tiba-tiba banyak orang sakit, sehingga para leluhur-leluhur yang dulu itu melakukan ritual tersebut. Nah, di sini saya akan membacakan teks cerita narasi yang saya buat tentang larung sesaji. Nah, bisa didengarkan ya. Di Desa Manyar di Kabupaten Gresik selalu terasa berbeda ketika bulan Syakban hampir berakhir. Udara pagi menjadi lebih tenang. Angin laut yang biasanya membawa asin kini bercampur dengan aroma tanah, basah, dedaunan, dan bambu. Sungai Kali Mireng mengalir pelan membelah desa seperti urat nadi yang sejak ratusan tahun lalu menghidupi sawah, tambak, dan kehidupan sekitarnya. Di tepi sungai itulah setiap tahun menjelang Ramadan, masyarakat Manyar mengadakan sebuah tradisi lama, yaitu larung sesaji. Pagi itu, matahari baru saja memunculkan dirinya dari balik pohon kelapa ketika warga mulai berkumpul. Ibu-ibu membawa tampa berisi tumpeng kecil, buah-buahan, bunga 7 rupa, dan jajanan pasar. Para lelaki sibuk menatar perahu kayu sederhana yang akan digunakan untuk melarung sesaji ke sungai-sungai. Namun, tidak semua orang memandang tradisi itu dengan wajah ceria, senang, dan tenang. Di antara kerumunan, berdirilah seorang pemuda bernama Faris. Dengan sorot mata gelisah dan tangan mengeras, ia menggunakan sarung hitam dan baju koko putih. Berbeda dari kebanyakan pemuda desa yang memakai pakaian kasual. Sejak subuh, hatinya sudah terasa sesak. Ini tidak benar, gumanya pelan, tetapi cukup keras untuk dirinya sendiri. Faris adalah lulusan pesantren di luar kota. Selama 6 tahun ia belajar tauhid, fikih, dan akidah akhlak. Ia diajarkan bahwa segala bentuk ritual yang menyerupai persembahan kepada selain Allah adalah syirik. Dan apa yang ia lihat pagi itu yang akan dilarungkan ke sungai adalah sesaji. Menurut pemahamannya tidak bisa dibenarkan. Ia melangkah mendekati ayahnya, Pak Hasan, seorang tokoh masyarakat yang sejak muda terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut. "Pak," kata Faris dengan nada tertekan, "kenapa kita masih melakukan ini?" Pak Hasan menoleh, wajahnya yang keriput tampak tenang. "Melakukan apa, Riz?" "Larung sesaji ini," jawab Faris, menunjukkan ke arah tampa yang berjejer. "Bukankah ini perbuatan syirik, seperti memberi persembahan kepada sungai?" Beberapa warga yang mendengar percakapan itu mulai melirik. Suasana kemudian menjadi sedikit canggung. Pak Hasan menarik napas panjang. "Nanti kita bicarakan lagi, jangan di sini." "Tapi Pak," sahut Faris. Kemudian Pak Hasan memotong jawaban Faris. "Faris, kamu pulang dulu ke rumah, tenangkan pikiranmu," dengan nada lembut dan tegas. Faris kemudian mengepalkan tangan. Ia ingin berteriak, ia ingin mengatakan bahwa ini salah, ingin menghentikan semuanya. Namun sebagai anak ia masih menahan diri dengan
langkah berat ia berbalik meninggalkan sungai dan kembali ke rumah. Di rumah, Faris duduk termenung di beranda. Ingatannya melayang pada pengajian-pengajian di pesantren, pada kitab-kitab yang ia pelajari. Syirik adalah dosa terbesar, begitu kata ustadznya dulu. Segala sesuatu yang dimaksud sebagai persembahan selain kepada Allah harus dijauhi. Namun di desa ini, orang-orang yang ia kenal sejak kecil, rajin sholat, berpuasa, dan sedekah, melakukan sesuatu yang menurutnya bertentangan dengan akidah. Apa mereka tidak sadar, batinnya? Tapi lama-kelamaan, langkah kaki terdengar mendengar seorang lelaki tua bersorban putih berdiri di depan rumahnya. Kiai Munir, pengasuh langgar kecil di ujung desa. Assalamualaikum Faris. Salam dari Kiai Munir. Waalaikumsalam Kiai, jawab Faris sedikit terkejut. Kiai Munir duduk di sampingnya. Tatapannya teduh, penuh kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah lama bersahabat dengan ilmu akidah dan ilmu kehidupan. Ayahmu bilang kamu gelisah soal larung sesaji, ujar Kiai Munir. Faris mengangguk cepat. Kiai, saya tidak bisa menerima ini. Bagaimana mungkin umat Islam larung sesaji? Bukankah itu musyrik, syirik? Kiai Munir tersenyum tipis. Kamu benar, untuk menjaga akidah itu kewajiban setiap muslim. Faris sedikit lega. Namun Kiai Munir melanjutkan, tapi kebenaran juga perlu dipenuhi dengan hikmah. Kemudian Faris bertanya lagi, hikmah bagaimana Kiai? Tidak semua yang nampak seperti persembahan adalah ibadah, jawab Kiai Munir pelan. Ada yang sekedar simbol budaya. Faris menganggukkan dahi, tapi tetap saja dilakukan ke sungai. Kiai Munir menatap ke arah sungai Kalimireng yang terlihat dari kejauhan. Airnya berkilau terkena cahaya matahari. Kamu tahu kenapa tradisi ini ada? Tanya Kiai Munir. Faris menggeleng. Dulu, Kiai Munir mulai bercerita. Desa ini sering dilanda banjir dan wabah. Sungai Kalimireng meluap, sawah rusak, banyak orang sakit. Para leluhur mencari cara untuk menyatukan masyarakat. Mengajak mereka semua berdoa bersama menjelang Ramadan. Mereka belum paham agama sepenuhnya saat itu, potong Faris. Benar, jawab Kiai Munir tanpa tersinggung. Karena itu, seiring waktu, makanya berubah. Sekarang, sebelum sesaji dilarung, apa yang dilakukan oleh masyarakat desa ini? Faris terdiam. Ia mengingat pagi itu, tadi di langgar dekat rumahnya, terdengar doa bersama, pembacaan tahlil, sholawat, dan doa-doa kepada Allah SWT. Mereka berdoa, jawab Faris pelan. Meminta kepada siapa? Sahut Kiai Munir. Kepada Allah, jawabnya lagi. Kiai Munir tersenyum. Itulah kuncinya. Di tepi sungai Kalimireng, warga mulai berkumpul kembali. Kali ini Kiai Munir duduk di depan, memimpin doa, suaranya lirih namun jelas, memuji Allah, memohon ampunan, keselamatan, dan keberkahan menjelang bulan suci Ramadan. Faris berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Ketika doa selesai, sesaji kemudian perlahan dilarungkan, bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan kegembiraan dan mantra, melainkan dalam diam dan kesadaran. Pak Hasan mendekati Faris. Riz, tidak ada yang kami sembah selain Allah. Pak Hasan mendekati Faris. Kemudian Faris duduk, termenung, dan menunduk. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, melainkan karena mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu hitam putih. Sungai Kalimireng mengalir tenang, membawa sesaji itu menjauh dari pandangan mata. Bukan sebagai persembahan pada sungai, melainkan sebagai simbol pelepasan ego, rasa syukur, dan kesiapan menyambut Ramadan dan hari-hari yang penting. Di hati Faris kemudian tumbuh pertanyaan baru. Bagaimana menjaga kemurnian akidah tanpa memutus akar budaya? Pertanyaan itu akan membawanya pada perjalanan batin yang lebih dalam. Terima kasih. Nah, sekian cerita narasi saya untuk narasi tentang kebudayaan atau keragaman yang ada di Gresik. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.